Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kita hari ini akan membahas soal copywriting, atau lebih tepatnya mengenai social media copywriting. Oke, ini merupakan bagian dari kelas copywriting dan creative art di Universitas Mercubuana. Baik, ya, kalau bicara tentang social media copywriting, yang perlu kita pahami pertama adalah tentang device-nya. Dalam hal ini smartphone. Ya. Smartphone merupakan device yang terhubung dengan internet, ya, dan memiliki kemampuan menjalankan berbagai fungsi digital. Selain bertelepon tentu saja, selain mengirim teks atau message. Ya. Dengan smartphone kita bisa membuat desain, membuat dan mengedit video maupun foto-foto lain. Nah, karakteristik smartphone yang portabilitas membuat kita bisa bekerja, bisa berkarya dimanapun, kapanpun. Kemudian, smartphone saat ini memiliki kualitas kamera yang semakin baik. Beberapa produsen smartphone bekerja sama dengan produsen lensa kamera terkenal untuk meningkatkan kualitas kameranya. Kemudian ya, karakteristik berikutnya berkaitan dengan akses internet, karena device smartphone ya nggak jadi apa-apa tanpa ada akses internet. Kalau kita nggak punya kuota, nggak punya terhubung dengan sinyal, ya selesai. Kemudian aplikasi kreatif. Jadi tentu di smartphone, ya di Google Play, umpamanya, kita bisa mencari berbagai aplikasi yang mendukung pekerjaan kita dalam berkaitan dengan pekerjaan kreatif, umpamanya pembuatan iklan, ya di sana banyak aplikasi yang mendukung itu, umpamanya aplikasi penyuntingan atau editing kan gitu, CapCut, Filmora dan sebagainya. Kemudian sosial medianya itu sendiri, kita bisa mendownload berbagai macam sosial media yang ditawarkan. Yang paling umum dan populer di Indonesia maupun di dunia tentu saja ada Instagram, ada X, ada TikTok, ada Facebook, ya, kemudian LinkedIn dan sebagainya. Nah, karakteristik berikutnya soal fleksibilitas. Jadi tadi karena portabilitas, ya smartphone juga sangat fleksibel untuk digunakan di mana-mana. Ya. Nah, setelah kita mengenali karakteristik dari smartphone, ya, kita akan melihat bagaimana social media copywriting itu. Jadi pada dasarnya copywriting ya sama saja gitu kok. Medianya digital, medianya konvensional, medianya print media maupun medianya audiovisual, copywriting tetap copywriting sebagai sarana bagaimana produsen mengkomunikasikan produk maupun jasanya kepada customer. Hanya saja setiap kita melakukan penulisan atau memproduksi sebuah copywriting, kita harus mempertimbangkan media apa yang akan kita gunakan. Setiap media punya karakteristik. Setiap media punya keunikan sendiri. Media digital dengan media konvensional jelas sangat berbeda. Media digital sangat interaktif, real time, dan sebagainya. Sehingga ini yang membuat kita harus berpikir bagaimana membuat kalimat atau menyusun kata-kata yang tepat. Di era digital, kita tahu bahwa orang memiliki kecenderungan, terutama Gen Z, minat baca yang rendah. Sehingga kita harus berpikir ulang ketika kita akan menuliskan kata-kata yang terlampau panjang atau terlampau complicated
Media digital juga berkaitan dengan space tentu saja, durasi. Ya. Ini juga menjadi pertimbangan kita dalam menulis di sosial media. Jadi bagaimana kita kemudian mengoptimalkan pesan tersebut untuk platform yang sesuai. Ya. Menggunakan teknik yang kreatif tentu saja. Copywriting adalah bagian dari sebuah kreativitas. Nah, selain mempertimbangkan media, ya, juga yang paling harus diperhatikan adalah mempertimbangkan audiensnya. Setiap sosial media punya karakteristik audiens yang berbeda. Karena ya sosial medianya juga, setiap platform juga punya karakteristik yang berbeda. Antara kita memilih Facebook, Instagram, TikTok, dan X semuanya. Ini pemakainya atau penggemarnya, pemainnya beda-beda nih. Nah, di sosial media, di media digital, copywriting bisa memanfaatkan berbagai keunggulan yang ada pada platform tersebut. Tidak hanya teks yang statis, tapi juga bisa membuat teks yang dinamis melalui motion graphic dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan media konvensional, media digital punya kelebihan dan keuntungan untuk para produsen dalam memasangkan iklan atau mempublish iklannya di media tersebut. Yang pertama tentu saja terukur dan analisis yang mendalam. Karena setiap unggahan itu akan tercatat secara digital dan kita bisa melihat data statistiknya secara real time. Berapa sih yang like, berapa sih yang view, berapa sih yang komentar, gitu. Sebarannya sampai kemana, gitu. Siapa saja yang mengakses mamanya dan sebagainya. Psikografinya, demografinya, usianya, gendernya bisa kelihatan. Hal itu yang tidak bisa kita ukur pada media konvensional. Media konvensional kita harus menunggu data analisis atau riset yang dilakukan oleh pihak ketiga biasanya, dan itu bisa dilakukan mingguan atau harian. Ya, punya kos lagi yang lumayan tinggi. Kemudian kelebihan kedua adalah personalisasi yang lebih mudah. Ya. Customize ini yang menjadi salah satu karakteristik dari Genzy. Jadi dengan akurasi data kita bisa melihat tipe audiens seperti apa sih yang mengakses sosial media kita. Dengan kita mengetahui karakteristik audiens, itu akan memudahkan kita dalam merancang sebuah pesan. Audiens kita anak muda, Genzy. Ya, kita bisa merancang pesan dengan bahasa yang biasa mereka gunakan. Atau sebaliknya, kalau audiens kita adalah milenial atau X, gitu, kita menggunakan bahasa-bahasa yang familiar dengan mereka. Kemudian sosial media punya kelebihan untuk berbagi, sharing, dan viralitas. Kita tahu bahwa keunggulan netizen sekarang dalam menekan atau mempengaruhi kebijakan pemerintah itu melalui viral, konten-konten yang viral, gitu, viralitas. Orang kemudian berburu melakukan berbagai cara agar kontennya menjadi viral. Meskipun kemudian ada juga hal-hal yang kita anggap kurang etis. Ya, kita tidak perlu tentu saja melakukan hal semacam itu demi viral, tapi kita menabrak nilai-nilai yang sudah mapan yang disepakati oleh kita bersama. Kemudian tentu fleksibilitas format konten. Ya. Format kontennya kita bisa ada banyak pilihan yang bisa digunakan sosial media gitu, baik itu kita menggunakan bentuk audio visual, audionya saja atau image dan sebagainya. Di format audio maupun video juga banyak format yang ditawarkan. Ya, kekurangannya tentu saja
Ya, persaingan tinggi. Ya. Konten ini sangat banyak berseliweran, sehingga kita harus berpikir bagaimana konten kita menjadi unik ya, di tengah persaingan dan banjirnya konten. Kemudian ya, kekurangan kedua adalah adanya gangguan dan kurangnya perhatian dari orang. Kita semua serba cepat melihat konten-konten itu dengan sekilas. Begitu konten itu tidak menarik, kita skip, kita tinggal gitu. Nah, bagaimana kita berpikir untuk membuat orang berhenti sejenak untuk memperhatikan konten kita? Ya. Kemudian ada keterbatasan kreativitas dalam pembatasan format. Ya. Nah, ini di sisi lain ada fleksibilitas format juga. Kita juga ada pembatasan pada format-format tertentu. Umpamanya di X dan di Instagram itu formatnya beda. Kita harus menyesuaikan. Ya. Di satu sosial media kelebihannya mengedepankan image sebagai teks gitu. Tapi di sisi lain, di media lain, teks sebagai sebuah kalimat gitu. Nah, kelemahan berikutnya adalah ketergantungan pada algoritma dan perubahan platform. Setiap platform punya algoritmanya masing-masing. Ya. Ada kalanya sebuah sosial media platform membuat algoritma maunya jam tayang tertentu itu yang akan akan di highlight oleh si sosial media tersebut untuk ditampilkan di konten paling tinggi gitu. Atau algoritma yang membuat para kreator berpikir bagaimana menggunakan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan audiens. Ya, misalnya ya pendekatannya tadi selain ke fleksibilitas ke jam publish, bisa juga ke penggunaan tagar gitu. Nah, ini hal kayak gini yang perlu dicermati. Nah, ini contoh platform dan preferensi audiens ya. Setiap media sosial, setiap platform punya karakteristik, punya keterbatasan, punya kelebihan masing-masing. Oke, nah, ada 3 hal penting sebelum kita menulis copywriting, baik itu di sosial media maupun di media lainnya. Yang pertama tentu saja kenali produknya. Ya. Apa sih produk yang akan kita tulis? Akan kita buat campaign-nya? USP-nya, unique selling-nya di mana? Unique point-nya di mana? Apa yang membedakan produk kita dengan produk kompetitor? Apakah setiap produk punya unique point, unique selling? Belum tentu. Ya. Jangan maksa juga kita nyari USP kalau ternyata produk kita ya sama aja semenjana sama produk-produk lain gitu. Lalu apa yang kita lakukan? Ya pakai pendekatan harga, promosi. Kan selain produk, ada price, ada place, ada promotion. Nah, ketika kita tidak menemukan unique selling itu, kita bisa menggunakan pendekatan harga yang lebih murah, yang lebih bersaing. Menggunakan pendekatan promosi. Oke, kemudian yang kedua adalah kenali audiens. Ini yang penting karena copywriting itu pada dasarnya pesan atau informasi tentang produk yang akan diberikan atau ditujukan kepada audiens. Salah sasaran, salah mengenali audiens, tujuan kampanye pemasaran kita pasti akan berantakan. Tetapkan audiens kita siapa. Semakin spesifik, semakin mendetail, semakin presisi. Ya. Kita cek dari sisi usia, dari sisi gender, dari sisi psikografi, demografi,
segmentasi ekonominya, itu penting. Anak muda dan orang tua, anak muda yang di perkotaan dan di daerah, gaya hidup dan sebagainya itu akan mempengaruhi perilaku pembelian. Yang berikutnya adalah mengenali medianya. Ya, jika sudah mengenali audiensnya anak muda, oke. Media yang dipakai anak muda apa? Konvensional, digital. Oke, digital. Digital medianya apa? Sosial media yang mana yang digandrungi anak muda? Anak muda yang mana? Yang kota atau yang daerah? Anak muda yang mana? Yang suka aktivitas outdoor atau yang anak rumahan? Itu yang harus kita gali untuk kita menentukan media apa yang akan kita gunakan. Karena tadi di awal saya bilang bahwa ya copywriting media akan menentukan cara kita menulis. Media konvensional kayak koran, kita bisa melakukan menulis dengan teks yang lebih panjang pada body copy, tapi tidak dengan sosial media. Nah, mengenali audiens ini yang dilakukan oleh Nike. Ini salah satu campaign yang dibuat oleh Nike. Dengan headline, dengan teks yang sangat simple. Ya. Ada 3 gambar saya tampilkan di sini. Pemain sepak bola Amerika, Amerika Football. Rugby saya nggak. Ya. Yang satu, yang gambar pertama dia menulis never about how you start. Ya. Ini bukan soal bagaimana kamu mulai katanya, tapi pada selalu bagaimana kamu menyelesaikan pekerjaan itu yang di gambar kedua. Maka di gambar ketiganya Nike bilang just do it, udah lakukan aja. Ini artinya Nike memahami audiens dengan baik, terutama pemain olahraga dan penggemar aktivitas fisik. Mereka menggunakan copywriting, menginspirasi dan memotivasi untuk menjangkau audiens mereka. Nah, Nike memang dikenal dengan desain yang dinamis atau bahasa yang menarik dan relevan yang digunakan oleh Airbnb gitu. Copywriting yang mengundang dan menyentuh emosi. Most magical hotels and Airbnb around the world. Atau bahasa yang sederhana seperti yang dilakukan oleh Coca-Cola, open happiness. Pesannya singkat tapi kuat. Karena dia tahu marketnya siapa, anak muda. Atau yang diberikan oleh Starbucks ini menggunakan pendekatan nilai tambah. Menggunakan pendekatan promosi tadi, memberikan diskon. Mendorong bagaimana orang kemudian melakukan pembelian, call to action, mengubah perilaku pembelian. Nah, ini Shopee juga melakukan pendekatan CTA tadi, call to action. Beli sekarang, bayar nanti. S, pay later. Ini berikutnya bagaimana Coca-Cola memanfaatkan motion graphic tadi. Karena sosial media itu punya banyak format tadi. Ya. Oke, baik. Itu saja penjelasan saya tentang sosial media, copywriting pada kelas, copywriting and creative. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.